sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi, kita katakan cinta sejati. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Amin. Mari Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-42. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab saat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi bersembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan di dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita merenungkan firman Tuhan, bagaimana Yesus yang disalibkan, lambungnya ditikam oleh prajurit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus yang telah disalibkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak menyambut kedatangan Yesus. Ketika Yesus telah disalibkan dan Yesus mati di kayu salib, dan ini juga tidak cukup bagi mereka. Mereka yang menginginkan Yesus yang telah mati di kayu salib, mereka meminta kepada Pilatus
untuk membuktikan bahwa Yesus telah mati. Mereka meminta supaya prajurit-prajurit menurunkan mayat Yesus dan mematahkan kakinya, membuktikan bahwa Yesus telah mati. Hal ini mereka lakukan supaya mereka menghargai hari raya Paskah yang akan dilaksanakan. Mereka ingin menyucikan hari tersebut. Namun inilah suatu hal yang menyedihkan. Mereka hanya menghargai hari-hari besar, menghargai hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Namun hal yang begitu besar yang telah datang ke dunia ini untuk menebus setiap orang yang berdosa, mereka tolak, mereka salibkan. Namun ini harus terjadi Bapak Ibu sebagai bukti kasih Allah dalam kehidupan orang-orang percaya. Yesus yang telah mati di kayu salib tidak cukup bagi mereka membuktikan bahwa orang yang mengganggu ketenaran mereka telah mati. Mereka ingin membuktikan lewat kaki Yesus yang dipatahkan bahwa kalau Yesus benar-benar sudah mati dan tidak akan sanggup lagi datang untuk mengganggu akan setiap kekuasaan yang telah miliki, kekuasaan yang telah mereka punya sebagai iman, sebagai orang yang rohani, yang mereka menganggap diri mereka telah rohani, namun di hadapan Allah mereka tidak layak. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita membaca di ayat yang ke-31, kita melihat bagaimana para imam ini datang, para orang-orang Yahudi datang menghadap Pilatus, meminta supaya orang-orang yang disalibkan ini kakinya dipatahkan sebagai bukti bahwa mereka telah mati. Dan mereka diturunkan dari salib itu sebagai penghargaan terhadap hari suci, hari besar yang akan mereka rayakan, yaitu hari Paskah, hari raya roti yang tidak beragi, memperingati hari pembebasan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita melihat mungkin ada hati yang begitu mengasihi, hati yang begitu menghargai hari besar yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun hari ini hanya mereka lakukan sebagai simbol, namun mereka tidak memiliki kasih yang daripada Allah. Kalau kita melihat Bapak Ibu, permintaan yang mereka minta kepada Pilatus disetujui oleh Pilatus. Namun Bapak Ibu, apa yang telah mereka minta tidak dikehendaki oleh Allah. Mereka meminta kaki Yesus untuk dipatahkan. Namun ada yang tertulis Bapak Ibu bahwa tulang-tulang Yesus tidak akan bisa dipatahkan, bahwa tidak ada satupun dari tulang-tulang Yesus dapat dipatahkan. Sehingga Bapak Ibu ketika prajurit-prajurit diperintahkan untuk mematahkan kaki orang-orang yang tersalibkan, salah satunya Yesus. Namun ketika prajurit sampai kepada Yesus, kalau kita membaca di ayat yang ke-32, maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Yang ke-33, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Ini membuktikan bahwa kematian Yesus bukan diakibatkan oleh orang-orang yang menyalibkan Yesus, tapi kematian Yesus atas kehendak Allah. Yesus mati atas kehendak Allah, nyawanya diberikan kepada Allah untuk menebus kita yang berdosa. Sehingga ketika prajurit ini mematahkan kaki Yesus, hal itu tidak dapat terjadi Bapak Ibu ketika mereka memandang kepada Yesus. Yesus membuka mata mereka, membuktikan bahwa Yesus telah mati, sehingga mereka tidak mematahkan kaki Yesus. Namun seorang prajurit hanya menusuk lambungnya. Kalau kita melihat Bapak Ibu secara medis bahwa itu adalah suatu organ yang sangat vital. Ketika itu sudah terganggu, maka akan mengakibatkan kematian. Dan prajurit itu menusuk lambung Yesus
dan membuktikan bahwa Yesus telah mati. Namun jauh sebelum itu Bapak Ibu, Yesus telah menyerahkan nyawanya kepada Bapa dan dia telah mati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak ada orang yang berkuasa untuk mematikan Yesus. Namun Yesus menyerahkan dirinya sendiri kepada Bapa sebagai bukti kasihnya kepada kita. Dia rela mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan kita, bukan karena orang ingin menyalibkan Yesus, menginginkan Yesus mati. Namun Allah telah menghendaki hal demikian sehingga Yesus mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dikehendaki manusia untuk terjadi kepada Yesus tidak terjadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Namun apa yang terjadi kepada Yesus adalah kehendak Allah sebagai bukti nyata bahwa Dia mengasihi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah telah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Tiada satupun manusia yang sanggup mengorbankan dirinya hanya untuk menebus kita. Namun Allah telah memberikan nyawanya hanya untuk menebus kita. Terbukti Bapak Ibu, ketika orang-orang yang tidak mengingini Yesus, orang-orang yang tidak menyukai Yesus ingin mematahkan kaki Yesus, namun hal itu tidak terjadi. Karena apa? Allah tidak menghendaki apa yang mereka inginkan. Namun Allah menghendaki apa yang telah dihendaki oleh Allah, sehingga Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah untuk menebus kita yang berdosa. Allah telah membuktikan kematiannya adalah atas kehendak Allah, dan itu adalah suatu bukti kasih Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah telah membuktikan kasih-Nya dalam hidup kita, bahwa Dia adalah kasih yang sangat besar itu. Kalau kita boleh membaca Bapak Ibu di dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-24, demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus telah memikul salib kita. Yesus telah membuktikan kasih-Nya dalam hidup kita. Apa yang menjadi respon kita atas bukti kasih Allah dalam hidup kita? Mari Bapak Ibu, Yesus telah memikul salib kita, mari kita juga ikut memikul salib itu. Karena ketika kita mau memikul salib itu, maka kita layak di hadapan Allah. Sebagaimana firman Tuhan telah berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku, dialah yang mengikut aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, yang mau tetap mengikut Yesus, mari kita pikul salib itu bersama dengan Yesus. Kita jangan mau lari dari penderitaan itu. Namun penderitaan itu akan membawa kita semakin dekat kepada Allah. Mari Bapak Ibu, Allah telah membuktikan kematiannya hanya untuk menebus kita. Mari kita layakkan hidup kita di hadapan Allah. Lewat apa? Kita juga ikut memikul salib itu. Sebagaimana firman Tuhan telah katakan, barang siapa mau mengikut aku, harus memikul salibnya. Amin Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami telah melihat bahwa kematian-Mu bukan karena atas kehendak orang-orang yang tidak menyukai Yesus, namun kematian Yesus atas kehendak Allah, dan Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu hanya untuk menebus kami yang berdosa. Bapak Surgawi, kami mau tetap mengikut Engkau. Oleh karena itu kami mau mengikut salib sebagaimana Engkau telah berfirman kepada murid-murid-Mu. Barang siapa mau mengikut Engkau harus memikul salib, menyangkal dirinya, mau mengikut Yesus. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami tetap senantiasa memegang keyakinan itu, tak percaya kepada Yesus bahwa Engkaulah Allah yang satu-satunya yang telah membuktikan cinta-Mu, kasih-Mu yang itu sejati dalam hidup kami. Hanya dalam Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.